bedanya transfer factor dengan suplemen lain di pasaran? Apabila kita lihat suplemen lain di pasaran, biasanya berupa vitamin, mineral, dan herbal. Transfer factor berbeda dari suplemen lain. Saya rasa transfer factor adalah ekstrak kolostrum yang sangat canggih, peptida bioaktif, dan protein. Berbeda dengan suplemen pada umumnya. Keunikan transfer factor tidak seperti herbal, vitamin, tapi transfer factor mendidik sistem imun untuk mengetahui kapan harus cari target sebagai konsekuensi masalah kesehatan. Transfer factor bereaksi dengan cara yang berbeda dari kandungan suplemen lain di pasaran pada umumnya. Sejauh manakah suplemen transfer factor aman untuk anak-anak balita dan lansia? Transfer factor merupakan produk alami yang bersumber dari sapi dan ayam, jadi sangat aman digunakan untuk suplemen asupan makanan. 4Life sudah mengkaji keamanan sejumlah uji klinis yang disebut kajian toksikologi. Kajian-kajian ini menunjang syarat-syarat kesehatan di seluruh dunia. Dalam salah satu kajian toksik terakhir, kami sebenarnya tidak memenuhi tingkatan bagi transfer factor. Jadi, kami masuk ke tingkatan keamanan yang lebih tinggi, yang menimbulkan respon toksikologi yang memberikan tanda-tanda bahwa transfer factor tidak aman. Dari kajian-kajian ini dan pada hakikatnya, kami telah menjual transfer factor selama 20 tahun dan produk transfer factor sudah dikonsumsi masyarakat tanpa gejala masalah kesehatan yang serius. Jadi, sepanjang sejarahnya bisa dipastikan bahwa transfer factor sangat aman dikonsumsi bayi dan balita, dewasa, dan lansia. Jadi, bisa disimpulkan bahwa transfer factor benar-benar aman untuk dikonsumsi manusia. Bagaimana transfer factor membantu mengatasi tantangan kesehatan kekinian? Transfer factor sebenarnya adalah kandungan untuk kesehatan imun. Sistem imun menentukan kesehatan pada tubuh kita. Ketika kita mempunyai sistem imun yang optimum dan seimbang, kita akan dalam keadaan kondisi sehat dan alamiah. Semakin sering konsumsi transfer factor, kita akan mendapat sistem imun yang optimum dan kesehatan keseluruhan kita umumnya menjadi lebih baik. Transfer factor begitu bagus, tapi kenapa jarang kita dengar perbandingannya dengan vitamin, mineral, dan herbal? Ini pertanyaan menarik, karena orang tidak mengenal transfer factor. Jika mereka mengetahui kolostrum atau telur, ternyata amat bagus manfaatnya. Kolostrum diberikan kepada anak sapi untuk mendukung sistem imun mereka. Kolostrum juga diberikan kepada bayi dan bayi yang baru lahir, mendukung sistem imun mereka untuk waktu yang lamanya tidak ada yang tahu apa yang terkandung di dalam kolostrum atau telur yang memberikan manfaat tersebut. Hanya sejak 30 tahun yang lalu kita menyadari bahwa transfer factor ini adalah penemuan lama. Sekitar 70 tahun yang lalu sebenarnya terkandung dalam kolostrum. Banyak kajian dilakukan sejak 3 tahun yang lalu memastikan bahwa transfer factor sebagai peptida bioaktif yang kecil yang memberikan manfaat pada sistem imun. Sebenarnya kita sudah tahu manfaat yang terkandung dalam sumber transfer factor. Kita hanya tidak tahu bahwa itu transfer factor. Pengetahuan mengenai transfer factor hanya ada sejak beberapa dekade yang lalu dibanding vitamin. Penemuannya sudah dilakukan sejak awal 1900-an, seperti juga botani sudah ada berabad-abad yang lalu. Contohnya, obat tradisional Cina dan bahan-bahan Ayurveda telah ada dari berabad tahun yang lalu. Orang terus mengenalinya. Transfer factor dari kolostrum susu sapi dan kuning telur ayam sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu. Banyak kajian transfer factor diekstrak dari darah, tapi ada juga transfer factor yang diekstrak dari kolostrum susu sapi dan suplemen. Apakah kedua transfer factor ini sama? Semakin kita pahami transfer factor dan mekanisme cara kerjanya, kita juga mengkaji transfer factor yang diekstrak dari darah atau leukosit yang didialisis, yaitu transfer factor yang dikaji oleh Sherwood Lawrence. Yuk kita bandingkan kedua transfer factor ini. Setelah dikaji kedua transfer factor ini, responnya sama. Kami mengkaji reaksi
natural killer cell semula. Jadi apabila kami mengkaji transfer factor Sherwood-Lawrence yang diperoleh dari dialisis leukosit dan transfer factor yang diperoleh dari kolostrum, menunjukkan bahwa respon imun sama baik transfer factor dari ekstrak darah maupun transfer factor dari kolostrum, bahkan telur adalah sama. Jadi melihat respon yang sama. Ini memberi kami keyakinan dan jaminan bahwa manfaat pembinaan imunitas yang dilihat oleh Sherwood-Lawrence adalah sama dengan manfaat yang didapat dari transfer factor ekstrak kolostrum dan telur. Dan transfer factor yang disuntikan ke manusia dan transfer factor yang dimakan memberi hasil yang sama, kemungkinan sama. Cara mentransfer dan mekanisme yang berbeda, sehingga pendapat umum tentang transfer factor yang dimakan di dalam usus atau saluran pencernaan menurut Peyer's-Pages, transfer factor dari perut dialirkan ke darah, dan jika transfer factor masuk ke dalam darah akan bertindak seperti transfer factor yang disuntikan ke dalam darah. Terdapat mekanisme yang berbeda untuk transfer factor sampai ke tempatnya. Diperlukan banyak kajian-kajian. Ketika kita mengambil peptida, banyak proses sedang berlaku. Tetapi pemikiran lazimnya ialah dihantar ke darah melalui Peyer's-Pages. Bagaimana Anda melihat transfer factor akan berada pada 10-20 tahun mendatang? Rasanya banyak ruang untuk penemuan yang baru. Sekarang kita mempunyai banyak peralatan dibanding 10-15 tahun yang lalu. Kita bisa melihat transfer factor pada tingkat molekuler. Pada tahun 1930-an dan 1940-an, ketika Dr. Sherwood-Lawrence mula-mula menemukan transfer factor, dia tidak ada ide apakah dia sebenarnya apa yang dia tahu adalah memindahkan imunitas dari satu orang kepada orang yang lain, dan ia terkandung di dalam dialisis ekstrak leukosit, dan banyak yang sudah berubah sejak itu. Kita sudah tahu bahwa itu merupakan peptida bioaktif kecil dan protein, dan langkah selanjutnya adalah mengenai transfer factor pada tingkat asam amino. Semakin banyak kita belajar, kita dapat mencirikannya pada tahap tersebut. Kita bisa pelajari lebih banyak lagi manfaat baru. Mungkin dapat menghasilkan bahan-bahan baru. Kita mungkin dapat meningkatkan transfer factor dalam 5 atau 10 tahun yang akan datang. Manfaat apa yang Anda sarankan untuk penonton agar mendapatkan sistem imun yang sehat? Saran saya, mereka konsumsi transfer factor. Itulah saran yang senantiasa saya berikan kepada siapa yang bertanya. Selain itu, kita perlu melihat secara dasar sistem imun berfungsi dan bagaimana kita selalu sehat. Jadi, selain transfer factor, kita perlu selalu sehat dengan menjalankan pola makan yang sehat. Makan buah-buahan dan sayur-sayuran untuk memastikan kita mendapat segala vitamin dan mineral untuk selalu sehat. Selain itu, juga perlu latihan olahraga. Banyak orang Amerika Serikat tidak latihan olahraga dan mengalami masalah obesitas karena pola makan tak seimbang dan mereka tidak latihan olahraga. Latihan olahraga pun merupakan komponen penting untuk kesehatan dan sistem imun. Orang yang lebih banyak latihan olahraga mempunyai sistem imun yang lebih sehat. Komponen ketiga adalah tidur yang cukup. Tidur yang cukup benar-benar membantu sistem imun Anda. Ia membantu mengoptimalkan sistem imun Anda. Ya, sesuatu yang sukar, karena semua orang mempunyai smartphone dan selalu di samping tempat tidur Anda, dan Anda tidak bisa tidur nyenyak karena selalu melihat HP Anda. Ini akan merangsang otak Anda, dan Anda tidak dapat tidur dengan nyenyak. Semakin kurang tidur Anda, semakin lemah sistem imun Anda. Kalau Anda gabungkan faktor-faktor ini semua, Anda akan melemahkan sistem imun Anda. Saran saya adalah tidur yang cukup, latihan olahraga, dan latihan olahraga yang cukup ialah 30 menit sehari. Pola makanan yang benar, nutrisi seimbang, buah-buahan dan sayur-sayuran 5 kali sehari. Dan jika Anda melakukan semua ini dan konsumsi transfer factor untuk mendukung sistem imun Anda,
rasanya Anda akan punya sistem imun yang sehat.